Salam para tetua auto cerita. Kali ini murid akan melanjutkan perjalanan Shenlong untuk naik ke puncak dan membalaskan dendam. Tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari tanpa henti, akhirnya Shenlong sudah tiba di Wihara Cahaya Buddha. Dengan penuh kehati-hatian, Shenlong mendekati pintu gerbang Wihara Cahaya Buddha, di mana terlihat 4 sosok yang sedang berjaga di tempat itu. Salam senior, apakah tempat ini adalah Wihara Cahaya Buddha? Shenlong bertanya kepada mereka. Amitabha, benar saudara, apa yang perlu saya bantu? Tanya penjaga tersebut yang semuanya berkepala botak menatap ke arah Shenlong di mana mereka memperkirakan usianya sebaya dengan mereka. Mendengar ucapan tersebut, Shenlong mengerutkan kening karena di dalam dunia kultivator sangat jarang ditemukan orang yang berilmu tinggi begitu santun terhadap orang biasa. Maaf sebelumnya senior, saya berniat ingin belajar di tempat ini, karena saya tidak memiliki tempat tinggal. Shenlong berkata jujur, meskipun belum memberitahukan tujuannya untuk menyembuhkan racun yang bersarang di tubuhnya. Amitabha, saudara tidak perlu memanggil kami senior. Semua di mata Sang Pencipta, kita adalah sama. Jika saudara ingin belajar menjadi kultivator di sini, maka tempat ini tidak tepat. Wihara Cahaya Buddha hanya mengajarkan budi luhur dan mengajarkan kebaikan. Salah satu pria botak berkata dengan ramah kepada Shenlong. Tidak masalah saudara, saya bersedia menjadi murid di Wihara Cahaya Buddha ini. Shenlong menundukkan kepala karena tujuannya adalah menyembuhkan racun. Untuk masalah kultivasi, Shenlong berpikir bisa dilakukan kemudian hari. Jika saudara benar-benar ingin menjadi murid di sini, maka ada beberapa larangan yang harus saudara ingat dan tidak boleh dilanggar, ucap salah satu pria botak. Apa itu saudara? Shenlong menaikkan alisnya. Pertama saudara tidak boleh memakan daging, tidak boleh meminum arak atau sejenisnya dan yang terakhir tidak boleh menyentuh seorang wanita hingga akhir hidup. Apakah saudara sudah memikirkannya? Tanya salah satu pria botak. Syaratnya berat sekali, tapi tidak masalah. Lagi pula sekarang saya hanya sebatang kara dan tidak memiliki orang spesial dalam hidupku. Shenlong merasa akan lebih baik jika berada di Wihara Cahaya Buddha, karena dia merasa lebih aman dibandingkan saat berada di Sekte Naga Langit. Baiklah saudara, mari saya antar untuk membawamu kepada Biksu Tangmin. Salah satu pria botak membawa Shenlong menuju ke sebuah bangunan berbentuk kuil. Di dalam Wihara Cahaya Buddha tersebut, memiliki puluhan anggota di mana adalah pria yang berkepala botak semua. Mereka pun menyambut kedatangan Shenlong begitu ramah seraya menundukkan kepala yang membuat Shenlong sangat senang. Shenlong berpikir jika dia berada di tempat tersebut, maka tidak ada lagi mengalami penindasan. Sesampai di sebuah kuil tersebut, pria botak yang sebelumnya mengantar Shenlong langsung berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya. Amitabha, sepertinya Wihara Cahaya Buddha sedang kedatangan tamu. Silahkan masuk anak muda. Sosok pria sepuh yang juga berkepala botak memiliki kumis dan jenggot memanjang berwarna putih. Menyambut ramah kedatangan Shenlong. Shenlong pun masuk ke dalam kuil tersebut sambil memberi hormat kepada sosok yang sedang duduk di sebuah kursi. Salam Biksu Tangmin. Saya Shenlong. Ingin menjadi murid di wihara ini. Shenlong mengepalkan kedua tangannya memberi hormat. Amitabha, Buddha memberkati. Biksu Tangmin menyipitkan mata menatap ke arah Shenlong hingga terlihat sebuah senyuman penuh makna. Anak muda, tempatmu bukan di sini, sepertinya kamu terlahir dengan tujuan lain. Aku akan memberikan ramuan untuk menghilangkan racun di tubuhmu, tapi kamu harus menanamkan nilai-nilai budi luhur dan kebaikan. Lanjut Biksu Tangmin. Maksud Biksu, saya tidak bisa tinggal di sini. Shenlong mengerutkan kening terlihat murung karena dia merasa tidak ada lagi tempat tinggal lain. Bumi adalah tempat tinggalmu. Pergilah ke arah puncak Gunung Kunlun. Di sana kamu akan menemukan sebuah goa tersembunyi. Kamu pasti bisa menemukannya, berlatihlah dengan giat. Perjalananmu memang tidak mulus, tetapi kamu harus bertahan. Biksu Tangmin memberikan sebuah pil dan sebuah gulungan peta kepada Shenlong. Shenlong pun mengambil gulungan tersebut di mana peta tersebut menunjukkan jalur yang harus dilewati oleh Shenlong agar bisa mencapai puncak Gunung Kunlun dengan mudah. Setelah itu Shenlong memasukkan gulungan tersebut di balik bajunya lalu mengambil sebuah pil yang diberikan oleh Biksu Tangmin. Biksu, apa ini? Tanya Shenlong sambil memperhatikan pil tersebut. Itu adalah pil untuk menghilangkan racun yang ada pada tubuhmu. Biksu Tangmin mempersilahkan Shenlong untuk menelan pil tersebut. Baik Biksu,
Shenlong langsung menelan pil tersebut hingga merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Biksu Tangmin yang melihat hal itu hanya tersenyum sambil menotok beberapa aliran darah di tubuh Shenlong. Sedangkan Shenlong sendiri merasakan seluruh tubuhnya seperti tertusuk ribuan jarum, yang membuat dia merasakan sakit yang luar biasa. Setelah beberapa jam kemudian, rasa sakit yang Shenlong alami mulai menghilang. Shenlong memuntahkan segumpal darah yang berwarna hitam. Sepertinya racun yang ada di dalam tubuhmu sudah hilang, ucap Biksu Tangmin. Terima kasih atas pertolongan Biksu. Tapi mohon maaf, aku tidak memiliki uang sedikitpun. Shenlong merasa malu. Kamu harus membayarnya dengan menolong antar sesama. Sebarkan kebaikan dalam setiap perjalananmu. Itu sudah cukup untukku, ucap Biksu Tangmin. Aku akan mengingatnya Biksu. Shenlong memberi hormat. Sekarang lakukan perjalananmu. Tugasmu memang sangat berat, tapi aku yakin kamu bisa menghadapi tantangan dunia ini, ucap Biksu Tangmin. Terima kasih Biksu. Kalau begitu aku pamit dulu. Shenlong memberi hormat lalu meninggalkan tempat tersebut. Dalam hati Shenlong, dia ingin tinggal di Wihara Cahaya Buddha. Namun karena Biksu Tangmin tidak menginginkan dia tinggal di tempat itu, maka dengan berat hati Shenlong meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Kunlun. Shenlong tanpa tidak sadar bahwa Biksu Tangmin mengeluarkan energi transparan mengelilingi tubuh Shenlong agar bisa mencapai Gunung Kunlun lebih mudah tanpa kendala. Di Gunung Kunlun adalah gunung yang terkenal dengan banyak hewan buas yang menyulitkan para pendekar ketika melewati tempat tersebut. Banyak sekali para pendekar yang mati mengenaskan sebelum mencapai puncak Gunung Kunlun. Tetapi bagi Shenlong yang sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, tanpa rasa cemas sedikit pun melanjutkan langkah kakinya menuju ke tempat itu. Dalam kelas hewan itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian yaitu 1. Hewan liar, adalah hewan biasa yang bisa dikonsumsi oleh orang biasa sebagai makanan sehari-hari. 2. Hewan roh, adalah hewan yang memiliki kesadaran seperti manusia dan memiliki sesuatu yang berharga di bagian tubuh. Mereka yang disebut sebagai inti roh. Hewan roh juga memiliki 10 tingkatan yang dimana semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin kuat. 3. Hewan suci, adalah hewan yang sangat langka dan sangat kuat dari hewan roh karena memiliki kemampuan khusus sejak lahir. 4. Hewan lahi, adalah hewan yang paling langka yang hanya ada 4 jenis yaitu naga, kirin, phoenix dan kura-kura. Bagi seorang pendekar yang ingin menjadikan hewan roh sebagai hewan kontrak, maka mereka harus bisa menaklukkan hewan tersebut dengan kontrak jiwa. Sedangkan untuk hewan suci, para pendekar harus mendapatkan pengakuan dari hewan suci tersebut. Dan untuk hewan lahi, tidak ada satupun yang menjadikan mereka sebagai hewan kontrak. Kecuali hewan tersebut dengan sendirinya menjadikan seseorang menjadi tuan mereka. Namun hal itu bukanlah hal yang mudah. Karena semakin kuat dan semakin tinggi status mereka maka hewan tersebut semakin ganas dan liar. Di Gunung Kunlun itu sendiri masih banyak menyimpan rahasia, di mana tidak ada seorang pun yang pernah mencapai puncak gunung tersebut karena sudah dihadang oleh sekelompok hewan liar ataupun hewan roh. Shenlong yang belum mengetahui hal itu tentu saja dengan polosnya melaju langkahnya ke puncak Gunung Kunlun dan berharap bisa berlatih di tempat tersebut. Hal itu dikarenakan saat Shenlong berada di Sekte Naga Langit, dia tidak pernah mendapatkan perlakuan yang layak seperti murid lainnya. Jangankan untuk mendapatkan pengetahuan, bahkan untuk makanan dan sumber daya pun tidak pernah Shenlong dapatkan. Apakah kepergian Shenlong menuju ke Gunung Kunlun adalah awal dari petualangannya? Apakah Gunung Kunlun akan merubah takdirnya? Ada rahasia apa yang ada di Gunung Kunlun? Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Kalau video ini rame, murid akan upload malam ini juga. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.